Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riril Aryani dari SMPN 3 Jember. Saya Febri Yuni Kartika dari SMK Negeri 2 Jember. Saya Imam Budi Santoso dari SMP IT Al-Ghazali Jember. Kami CGP Angkatan 10 kelas 245B akan melakukan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Febri? Baik Bu Riri. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan proses supervisi yang ingin saya sampaikan adalah terkait rubrik penilaian. Iya. Jadi yang akan kita laksanakan hari ini, yang akan saya amati adalah tentang proses coaching hari ini, apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah nanti proses pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur tita, kemudian bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian juga bagaimana coachee dalam merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Febri sampaikan. Oke, baik. Begitu. Kemudian jangan lupa Ibu Febri terkait prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu kemudian pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, yaitu kompetensi yang ingin Bu Febri kembangkan dari proses coaching ini apa? Oh gitu ya Bu Riri. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses ini yang pertama adalah present, terus mendengarkan aktif, dan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Bu Febri sampaikan yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Kemudian dari 3 kompetensi yang sudah Bu Febri paparkan tadi, yang ingin dioptimalkan dalam observasi nanti atau proses coaching nanti apa Bu? Yang paling ingin saya optimalkan itu yang pertama mendengarkan aktif, dan mungkin memberikan pertanyaan berbobot. Iya, seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu harapan dari observasi yang akan kita laksanakan hari ini, apa Bu harapannya? Saya punya keinginan nanti misalnya saya jadi coach, saya bisa menemukan solusi atau masalah yang dihadapi oleh coach. Saya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya dengan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik. Demikian pertanyaan pra-observasi kali ini ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengamati proses coaching antara Bu Febri dengan coachee. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Febri, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Oh iya, ini kan kita dikasih waktu yang terbatas. Nggih. Katanya Pak Imam mau berdiskusi ya dengan saya hari ini. Iya, Kira-kira betul, Bu. mau berdiskusi apa Pak? Ini Bu, yang ingin saya diskusikan pada pertemuan hari ini, Iya. ini Bu terkait penggunaan gadget atau penggunaan gawai di kalangan anak-anak sekolah itu Bu. Dan etika mereka dalam bermedsos itu sangat luar biasa sekali. Jadi itu menjadi salah satu keprihatinan saya, sehingga terima kasih Bu Febri hari ini meluangkan waktu untuk saya sehingga bisa berdiskusi terkait hal ini. Iya benar, memang sekarang untuk masalah itu menjadi momok tersendiri ya untuk di sekolah, Betul sekali. di semua jenjang sebenarnya. Nggih. Nah, kira-kira dari yang Pak Imam sampaikan tadi, apa sih tujuan dari Pak Imam, harapannya Pak Imam terkait muridnya Pak Imam itu? Baik Bu Febri, kalau yang jadi harapan saya atau tujuan saya, Iya. nantinya anak-anak saya ini atau murid-murid saya ini bijaklah dalam menggunakan medsos, dan mereka juga tahu etika dalam istilahnya penggunaan smartphone, ya istilahnya di penggunaan smartphone itu yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang jadi harapan saya, Bu. Oh iya baik, Pak.
Kalau dilihat saat ini menurut Pak Imam, kira-kira dari skala 1 sampai 10 tingkat, penggunaan gadget anak-anak itu sampai tingkat ke berapa, Pak, skalanya ya? Oke, kalau dilihat dari ketidakpatuhan anak-anak tuh ya, Mhm, misalkan istilahnya mereka itu menggunakan gadgetnya seperti istilahnya lost control dan iya, lain-lain, kalau misalnya dari penilaian saya ya sekitar ada di angka 4 atau 5, Bu. Jadi mmm, butuh perhatian sekali anak-anak ini untuk istilahnya diberikan edukasi bagaimana menggunakan smartphone yang bijak dan istilahnya etika-etika dalam menggunakan media sosial itu perlu sepertinya untuk di istilahnya diberi pemahaman yang lengkap. iya baik. Menurut Pak Imam ini kira-kira faktor apa ya, penyebab anak-anak itu bisa kecanduan gadget itu, Pak? Iya, Bu, banyak faktor ya, Bu, apalagi sekarang kan trennya Gen Z ya, Bu, ya. Mhm, Gen Z itu kan identik sekali dengan teknologi, apalagi dengan smartphone. Mereka itu, biasanya, eee, sampai kecanduan gadget atau iya, smartphone tidak bisa terkontrol, kalau menurut saya yang pertama mungkin peran orang tua yang istilahnya dalam hal ini kurang kurang mengontrol ya, kurang iya, mengontrol terhadap penggunaan gawai pada anaknya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sekolah juga punya peran, punya andil harusnya, terkait istilahnya pembatasan penggunaan gadget. Misalkan di sekolah ya, ketika di sekolah anak-anak itu, ketika masuk sekolah harusnya gadgetnya itu, istilahnya tidak dibawa masuk ke kelas, iya, ya itu juga bisa jadi, istilahnya, apa istilahnya, peran sekolah ya mmm, untuk memaksimalkan kontrol, terhadap gadgetnya anak. Terus penyebab yang ketiga menurut saya juga, apa ya, sekarang itu kan, eee, zamannya komunikasi dunia maya ya, Bu, iya, ya. Anak-anak sekarang kan lebih tren ya, misalkan, dengan, medsos sehingga mereka bisa berinteraksi dengan temannya dari luar daerah menggunakan, jejaring sosial. Itu, menjadi daya tarik sendiri sehingga anak-anak itu asik, istilahnya menggunakan gadget, dengan waktu yang berlebih. Terus, menurut saya iya. yang keempat itu sekarang trennya anak-anak itu suka ke game, Bu. Oh iya iya Ya, iya, jadi bener. dengan suka game itu, ya, itu menjadikan anak-anak itu, interaksi dengan HP atau smartphone-nya itu biasanya lost control. Karena mereka sudah kadung asik, ketika sudah kadung asik, mereka lupa waktu, ya. Kadang disuruh berhenti sama orang tuanya atau, ketika di sekolah sama gurunya disuruh istilahnya tidak terlalu over main, smartphone-nya, kadang mereka itu tidak mengindahkan. Ya itu beberapa sebab mungkin yang, bisa saya utarakan, terkait, penggunaan gadget yang terlalu over pada anak-anak. Oh gitu, baik Pak. Menurut Pak Imam ini ya, kira-kira misalkan dari skala 1 sampai 10, harapan ideal untuk penggunaan gadget murid-murid Pak Imam itu ada di skala berapa, Pak? Oke, kalau harapan, Bu, ya, Mhm, kalau harapan itu tentunya kan kita berharap yang setinggi-tingginya ya. iya bener. Kalau harapan saya ya, eee, aslinya ya 10, Bu, 10 iya. tapi karena lihat kondisi istilahnya daya dukungnya ada, saya mungkin harapan saya yang ideal ya, mungkin di angka 8 atau 9 itu, Bu. Oh baik, cukup tinggi ya Pak. Iya, Nah, menurut Bapak ini kan untuk mencapai harapan itu kan kita harus ada rencana atau betul aksinya. sekali, Nah, ya. strategi apa yang nanti, akan diambil Pak Imam untuk mencapai harapan-harapan tersebut? Baik, eee, yang ingin, istilahnya saya lakukan atau Iya, mewujudkan apa yang jadi rencana saya, yang pertama ya, perlu sepertinya kita yang pertama kalau di lingkungan sekolah ya, perlu mhm, kita buat peraturan khusus iya, yang mana, untuk membatasi anak-anak, dalam menggunakan gawai atau smartphone. Biasanya kalau di sekolah-sekolah tertentu itu kan, ada aturan ya, misalkan iya, ketika pembelajaran HP-nya harus di-off-kan, mmm, atau misalkan ada sekolah tertentu itu ketika masuk HP-nya dititipkan, terus nanti ketika pulang diambil lagi. Itu kalau misalkan tataran yang bisa dilakukan di sekolah. iya, Terus yang kedua kita, perlu sepertinya melibatkan orang tua, karena mmm,
tidak dipungkiri waktunya anak-anak ini lebih banyak dengan orang tua kan di Iya. rumah. Sehingga kalau misalkan, nanti untuk mewujudkan rencana saya juga akan koordinasi dengan orang tua bagaimana, membuat aturan di rumah terkait pembatasan penggunaan gadget. Jadi ini perlu disepakati antara anak dan orang tua sehingga anak-anak juga istilahnya, manut ya, Iya. seperti itu. Kadang kalau misalkan apa istilahnya, ndak dibuat kesepakatan, kadang anak-anak itu menolak kan gitu. Mhm. Kalau misalnya anggaplah mereka itu, seakan-akan memutuskan secara orang tuanya memutuskan secara sepihak, seperti itu. Kalau dikomunikasikan kan, nanti istilahnya lebih difahami untuk diterapkan. Terus yang ketiga, eee, saya akan istilahnya bersama dengan guru-guru yang Iya. akan, memberikan pelatihan lah atau misalkan sejenis, memberikan informasi kepada anak-anak melalui kegiatan, istilahnya kegiatan, pendampingan dan lain-lain, berkenaan dengan cara bijak menggunakan smartphone. Mhm. Nah, itu penting karena, kalau misalkan dari sekolah juga tidak dikuatkan melalui kegiatan pelatihan atau kegiatan sosialisasi tertentu, siswa juga nanti akan apa istilahnya untuk mewujudkan harapan ideal tadi saya juga akan kesulitan. Jadi itu 3 hal yang, jadi apa istilahnya, jadi rencana saya Oh. untuk istilahnya mewujudkan apa yang jadi harapan ideal tadi ya. Oh, itu ya, Pak. Kira-kira untuk rencana itu kapan, Pak, dieksekusi atau direalisasikan? Kalau pelaksanaannya Bu ya, harapan saya bisa segera Bu, Iya. kebetulan ini masih tahun ajaran baru Mhm. dan bisa nanti kemungkinan disisipkan di kegiatan MPLS ya, Iya. supaya, siswa juga dapat materi tentang cara bijak menggunakan gawai, seperti itu. Gini, Pak, namanya rencana itu kan pasti ada pro dan kontranya ya. Betul betul. Misalnya nanti dalam penerapannya itu ada sedikit hambatan, apa yang akan Pak Imam lakukan waktu itu? Nggih, kalau berkenaan dengan hambatan ya, saya lihat dulu, Mhm. hambatannya itu ada di sisi apa, apa di sisi anaknya, atau di Mhm. sisi sekolah, Iya. atau di sisi orang tua. Nah, misalkan contoh di sisi anaknya ya, berarti perlu kita istilahnya fahamkan kepada mereka bahwasanya aturan pembatasan penggunaan smartphone atau istilahnya pemberian pelatihan atau sosialisasi berkenaan cara bijak menggunakan smartphone itu, ini maksudnya harus harus kita fahamkan ke mereka dan mereka Iya. harus sadar itu menjadi keputusan bersama dan harus dipatuhi gitu. Karena tujuannya kan memang untuk istilahnya mewujudkan kebaikan bagi anak-anak juga, bagi sekolah dan juga bagi orang tua. Iya. Kadang anak itu kalau terlalu, apa ya Bu, terlalu Mhm. over dengan smartphone ini, lupa dengan aktivitas Iya, Bu. yang lain, seperti itu. Ya itu berkenaan dengan hambatan. Contoh saya, istilahnya menangani atau istilahnya mengantisipasi kalau ada hambatan. Oh, baik, Pak. Nah, eee, kira-kira komitmen apa yang Pak Imam pegang untuk mengawal rencana tersebut benar-benar terrealisasi dengan baik dan bisa diterapkan di anak-anak? Baik, untuk komitmen Bu ya. Iya. Kalau komitmen otomatis kan harus datang dari diri saya Iya, sendiri benar. ya, dari diri saya akan nanti istilahnya mengajak guru-guru dalam hal ini terutama kesiswaan, Mhm. kira-kira, eee, kapan ya waktu yang tepat untuk mensosialisasikan, cara penggunaan gadget yang bijak pada anak-anak. Terus juga nanti dikaitkan istilahnya dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi ini juga harus istilahnya, harus muncul dari saya dulu gitu, motivasi dari dalam diri saya dulu untuk memulai itu. Terus, yang kedua, saya akan berusaha untuk komunikasi dengan wali kelas ya, supaya wali Mhm. kelas juga komunikasi dengan orang tua Iya. untuk menyambut baik berkenaan dengan, eee, program pembatasan penggunaan gadget itu, Bu. Itu saja, Bu. Oke, baik. Nah, kayaknya kita, sudah cukup banyak, Pak, berdiskusi dari Nggih. tadi ya. Mungkin dari diskusi tadi Pak Imam bisa merefleksikan hasil diskusi kita, bagaimana? Iya, Bu, kita kan sudah bicara panjang lebar tadi, Bu, Iya. ya, Bu Febri juga sudah memfasilitasi saya berkenaan dengan apa yang saya
apa yang saya khawatirkan ya tentang penggunaan smartphone tadi. Dari hasil diskusi ini saya merasa senang sekali ya dan merasa tercerahkan Iya. karena diskusi-diskusi yang kita lakukan tadi sehingga saya bisa memunculkan ide yang apa yang harus saya lakukan untuk istilahnya mengatasi ya permasalahan berkenaan dengan penggunaan gawai yang terlalu over di anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi ini Iya. akhirnya saya banyak muncul ide-ide. Kira-kira ide-ide apa yang akan saya terapkan ya untuk mengatasi atau mengurangi penggunaan gawai yang terlalu berlebih di anak-anak. Itu saja Bu, mungkin refleksi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Oke, baik Pak Imam, saya tunggu ya nanti diskusi selanjutnya. Saya Siap. rasa juga diskusi kita juga sudah lama ya. Oke. Waktunya juga tinggal sebentar. Saya akhiri aja Pak. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan diskusi-diskusi yang lain. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama Bu. Oke. Ya, Bu Febri tadi sudah melaksanakan proses coaching ya bersama dengan Pak Imam. Iya, benar. Menurut Bu Febri bagaimana proses coaching yang baru saja Ibu laksanakan? Alhamdulillah Bu, menurut saya itu sudah baik sesuai dengan harapan saya. Jadi saya tadi menjalaninya cukup rileks, terus Pak Imam juga pertanyaan dan jawab pertanyaan yang saya lontarkan, terus jawaban yang Pak Imam berikan itu saling berkesinambungan. Seperti itu. Baik Bu Febri, tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang Bu Febri laksanakan dengan Pak Imam sudah cukup baik. Kemudian menurut Bu Febri, Ibu menilai diri sendiri itu performanya dari kompetensi yang sudah diajukan tadi bagaimana? Menurut saya sudah melakukan secara maksimal dengan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi prosesnya sudah saya dari identifikasi apa itu semuanya sudah saya kerjakan secara berurutan dan kemungkinan saya lihat juga tidak ada yang ketinggalan prosesnya. Iya. Ya, tadi saya juga sudah mengamati, sudah ada proses di awal identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah terlihat. Iya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai bahwa tadi performanya sudah sesuai dengan kompetensi yang Bu Febri laksanakan? Seperti yang saya singgung tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan jalur tirta. Alur ya? Iya, sesuai dengan alur tirta, yaitu dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi, sampai rencana aksi dan tanggung jawab. Juga untuk refleksi juga saya tidak lupa untuk menanyakan, jadi saya juga mengajukan pertanyaan untuk menggali tentang permasalahan coach tersebut atau permasalahan yang Pak Imam hadapi saat itu. Baik, tadi saya juga sudah mengamati Bu Febri sudah melakukan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu ingin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot begitu ya, dan sudah nampak itu. Bagaimana menurut Bu Febri? Alhamdulillah kalau menurut Bu Riril itu seperti itu, saya juga merasa senang, berarti sesuai dengan yang kompetensi yang ingin saya munculkan. Tuh. Menurut Bu Febri, ini pertanyaan terakhir ya, selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya bagaimana Bu? Apa yang ingin dikembangkan lagi? Saya ingin lebih banyak praktek melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan baik, karena mungkin menurut Bu Riril proses yang tadi sudah cukup baik, tapi menurut saya mungkin saya masih bisa meningkatkan lagi dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Betul, memang harus melaksanakan praktek ya, Bu? Iya, harus dilakukan. Banyak praktek. Iya, benar, harus dilakukan secara sering ya, biar terbiasa. Itu aja sih, Bu. Baik, itu saja mungkin supervisi yang bisa saya berikan ke Bu Febri. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Harapannya nanti pelaksanaan supervisi selanjutnya atau coaching selanjutnya akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Febri. Terima kasih juga Bu Riri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nggih, Febri. gimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Nggih. Nah, ini kan Pak Imam mau melakukan proses coaching Nggih, nih. betul Nah, betul. iya. Di sini saya akan mensupervisi Pak Imam, di mana Nggih, saya di sini bertindak sebagai supervisor. Nah, siap. yang saya amati nantinya itu proses saat Pak Imam coaching. Nah, yang Nggih, pertama itu pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya, terus baik. apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Imam nanti eh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya dan bagaimana coachingnya merespon saat Pak Imam memberikan pertanyaan. Baik, baik, Bu. Oke, nah pertanyaan pertama untuk hari ini tuh kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Imam kembangkan untuk coaching hari ini? Tentunya yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching hari ini, yang pertama itu pasti kehadiran penuh, Bu, ya, istilahnya Iya, full present. Terus yang kedua, bagaimana mendengarkan yang aktif itu iya, seperti apa. Terus yang ketiga, berkenaan dengan mengajukan pertanyaan yang yang berbobot. Nggih. iya. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, mana yang benar-benar Pak Imam ingin optimalkan, Pak? Kira-kira ya apa? Baik, Bu, yang ingin saya optimalkan, dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, Mhm, eee, yang pertama itu saya ingin belajar untuk benar-benar melakukan istilahnya menerapkan kehadiran penuh iya. atau present, dan yang kedua yaitu, eee, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, Jadi 2 hal itu yang iya. menjadi fokus coaching saya hari ini. Nah, baik. Nah, untuk harapan Pak Imam nih, untuk observasi hari Nggih. ini apa Pak harapannya? Harapannya, setelah saya melakukan coaching pada kunci saya nanti, Iya, apa yang menjadi permasalahan atau menjadi, kesulitan dari kunci saya nanti iya, bisa, teratasi atau iya. misalkan bisa diselesaikan dengan baik oleh si kunci. Jadi dalam, posisinya saya hanya sebagai, istilahnya membantu saja, membantu kunci untuk, istilahnya menemukan solusi terhadap apa yang, jadi permasalahan kunci, seperti Oh, itu, Bu. nggih, baik Pak Imam. Nah, untuk proses praobservasi pertanyaannya hanya demikian saja ya. Iya, betul. Nanti setelah proses coaching saya akan sedikit mengulas, sedikit refleksi dengan proses coaching yang Pak Imam dan coachi laksanakan nanti. Nggih. Iya, Gitu siap, Bu. aja Pak. Iya. Mungkin bisa dilakukan sudah proses coachingnya nanti ya. Iya, Nanti Bu. sambil saya amati di sebelah sini nggih. Siap, siap. Nggih, sampun Pak. Assalamualaikum, Bu Ririn. Waalaikumsalam, Pak Gimana Imam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lumayan hectic hari ini, Pak. Oh, nggih. Karena Sibuk ada apa hari ini, Bu? ya, karena ada kegiatan Disnatalis SMP Oh, saya, iya. jadi lumayan yang tadi ngundang beberapa alumni, beberapa Baik, baik. ya alumni-alumni sebelumnya. Jadi Baru selesai lumayan, nih, Bu, ya? ya betul, Oh, nggih. baru selesai. Oh iya, Bu Riril, karena waktu kita terbatas ya, Bu. Kira-kira apa nih yang mau Bu Riril diskusikan dengan saya hari ini? Iya, ini jadi terkait ini, Pak, apa namanya, siswa saya yang lumayan ini terkait kedisiplinan ya, jadi Nggih. sering terlambat begitu. Baik, Sering baik. terlambat, kemudian setiap hari itu ada aja yang terlambat begitu, Pak. Ini Hmm, makanya ini saya pengen ngobrol dengan Pak Imam biar tercerahkan begitu, Pak. baik, Mungkin baik. Nggih, semoga saja, Bu, ya. iya, Bu Riril, kalau misalkan diskusi yang kita lakukan hari ini, yang menjadi harapan atau tujuan Bu Riril itu berkenaan dengan keterlambatan siswa tadi seperti apa, Bu? iya harapannya sih tidak ada keterlambatan ya. Sebenarnya kalau terlambat satu atau 2 orang itu sangat manusiawi ya. Iya, Tapi ini kan, semakin hari lumayan banyak begitu. Jadi harapannya memang ya tidak ada atau berkurang atau sedikit yang baik. terlambat Nggih, begitu, Pak. menurunkan gitu, Bu, ya. Menurunkan Oh, iya. angka keterlambatan itu, Pak. Baik, Bu Riril, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ya, kondisi
keterlambatan siswa yang ada di sekolah Bu Riril itu Iya. kira-kira ada di skala berapa ya Bu ya? Mungkin ada di posisi 6, 7, Pak. Oh, lumayan ya Bu Iya, ya. lumayan. Ya 7 lah ya. Kira-kira kenapa ya Bu ya yang istilahnya yang menyebabkan itu terjadi, barangkali Bu Riril bisa menyampaikan? Iya, kalau menurut saya padahal ini kan sudah ada zonasi ya, Pak. Betul Seharusnya betul. kan siswa lebih dekat, jadi Nggih. harapannya kan semakin tidak terlambat Iya, begitu ya, betul tapi betul. pada kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Oh, nggih. Mungkin yang sudah apa namanya ya, saya analisa itu karena anak-anak kurang ini ya, motivasi intern siswa itu terkait kedisiplinan masih kurang. Nggih, Itu baik. yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua, sebenarnya sangat manusiawi ya kalau terlambat itu, tapi kalau setiap hari atau hampir setiap hari terlambat itu yang tidak wajar, Iya, betul begitu. sekali. Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kurangnya ini Pak, terkait pendisiplinan ya. Kami masih, kurang dalam, ini, apa namanya, ketika anak-anak terlambat, ininya ya, apa namanya, tindak lanjutnya terkait Iya. anak-anak yang terlambat itu yang kurang. Sampai sekarang kita masih belum optimal di sana. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Iya Bu Riril, kalau misalkan dilihat dari kondisi ideal, harapan Bu Riril itu, eee, idealnya siswa nanti, seperti apa Bu, setelah, istilahnya dari rencana-rencana yang nanti akan Bu Riril, susun, kira-kira posisi ideal yang diharapkan oleh Bu Riril ini Iya. ada di skala berapa Bu? Ya, harapan saya sih ya di angka 10 ya, artinya tidak ada Luar anak lagi biasa. yang terlambat begitu Nggih harapannya. nggih. Tapi ya itu saya pengen, ya rentang 9 lah Pak, gitu. Jadi meminimalkan yang terlambat itu. Mungkin di posisi 9 yang oke atau ideal menurut saya. Baik baik. Ini Bu ya, kalau dilihat dari rencana Bu ya, kan tadi Bu Riril sudah memaparkan tuh secara panjang lebar. Kalau dilihat dari rencana, kira-kira apa yang ingin Bu Riril rencanakan supaya istilahnya harapan Bu Riril tadi bisa terrealisasi Bu? Ya, mungkin harapan saya, mungkin yang bisa kita laksanakan ya, yang pertama mungkin ada koordinasi, kita karena ada tim kesiswaan, Nggih. kemudian tim BK, kemudian wali kelas juga, mungkin itu koordinasi bagaimana langkah selanjutnya Baik. untuk, proses pendisiplinan anak itu mungkin. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ini ya Pak, sesuai dengan kategorinya Nggih. gitu. Jadi masing-masing punya peran nih, kesiswaan, wali kelas, dan BK itu saling keterkaitan. Mungkin itu yang kita kita aktifkan lagi nih gitu. Kemudian yang kedua mungkin, eee apa namanya, peran sekolah ya, peran sekolah untuk memotivasi atau peran Bapak Ibu guru, kemudian, untuk memotivasi siswa untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kesepakatan sekolah ya Pak, yang sudah kita laksanakan. Baik. Salah satunya terkait kedisiplinan itu. Oh ya. Kemudian yang ketiga mungkin bekerjasama dengan orang tua terkait ini, jadi tidak ada lagi, apa ya, istilahnya ganjalan atau hal yang memberatkan, bukan memberatkan, yang membuat siswa terlambat. Iya. Berarti, 3 hal tadi ya misalnya jadi rencana Bu Riril ya. Betul. Kalau dilihat dari waktu Bu, kapan kira-kira Bu Riril mau merealisasikan apa yang sudah jadi rencana Bu Riril? Iya, mungkin yang kalau waktu mungkin yang bisa saya lakukan yang paling dekat, ya berdiskusi dengan teman-teman itu. Terutama wali kelas Iya, mungkin ya? wali kelas, kemudian tim kesiswaan, kemudian kami tim BK berdiskusi bersama mau diapakan ini yang buat yang terlambat, mungkin Baik baik. itu yang paling dekat yang bisa saya laksanakan, Pak. Mungkin minggu depan sudah bisa kita mulai begitu. Ya semoga nanti dilancarkan ya Bu ya. Ya, amin. Ini Bu, berkenaan dengan pelaksanaannya nanti. Tadi Bu Riril sudah merencanakan tuh, kalau misalkan dalam perjalanannya itu ada hambatan-hambatan atau mungkin sejenis gangguan-gangguan, Iya. terhadap realisasi rencana yang sudah Bu Riril susun, itu bagaimana Bu Riril akan mengatasi hal itu? Ya, ya, karena ini kan,
sekolah ya, Nggih, gawinya sekolah, maka baik ya baik, harus ada koordinasi. Koordinasi ya antara semua lini ya Pak, tim betul kesiswaan, kemudian wali kelas, kemudian eh, wali murid, BK juga, betul betul kemudian juga mungkin nanti jika memang diperlukan kepala sekolah juga dilibatkan. betul Begitu betul. mungkin. Iya, oh iya Bu Riril. Dilihat dari komitmen Bu, tentunya Bu Riril kan punya komitmen yang kuat ya untuk mewujudkan apa yang sudah Bu Riril sampaikan. Kira-kira Bu Riril bisa nggak menyampaikan kira-kira apa yang menjadi komitmen Bu Riril untuk mengawal hal tersebut? Ya, komitmennya ya saya ingin apa namanya kesepakatan sekolah itu bisa dijalankan dengan sesuai harapan kita ya Pak. Amin amin. Harapannya memang harapan saya adalah eh, apa namanya ya kekuatan diri terutama ya Betul saya betul. sebagai pribadi saya ya yang bisa meneguhkan tekad dulu Betul, nggih. begitu kemudian menjaring teman-teman. Mengawali itu Bu ya. Iya betul. Terus menjaring teman-teman bagaimana caranya ini kerja bareng kalau satu atau dua guru nggak akan bisa. Jadi mungkin itu Pak komitmen diri saya dulu baru menggandeng teman-teman yang lain. Begitu Pak. Oke, baik Bu Riril, diskusi yang sangat menarik sekali ya hari ini. Tadi kita sudah diskusi banyak. Ini di penghujung kegiatan, Bu Riril mungkin bisa menyampaikan refleksi dari hasil diskusi yang kita lakukan. Ya, Monggo mungkin Bu Riril bisa baik terima menyampaikan. kasih Pak Imam tadi sudah panjang lebar saya Nggih, betul memaparkan sekali. ya. Nggih, Alhamdulillah juga sudah ada ini ya titik terang apa yang harus saya laksanakan dulu bahwa alhamdulillah. Nggih, terkait kedisiplinan ini saya memulai dulu gitu komitmen saya kemudian betul. dan menggandeng teman-teman yang lain untuk bersinergi untuk eh, terutama untuk motivasi anak-anak Baik, kita munculkan dulu agar kesepakatan sekolah yang sudah kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. nggih, baik. Begitu Pak. Ya, cukup ya Bu Riril, diskusi yang insya Allah akan memberikan dampak positif lah ke depannya. Amin. Eh, Terima kasih Bu Riril. Kami Di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Imam. Tadi waktu proses coaching saya juga sudah mengamati nih. Iya. Nah, menurut Pak Imam nih bagaimana tadi proses coachingnya yang baru saja dilaksanakan itu? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya selaku coach dan Bu Riril selaku coach juga sangat kooperatif. Iya. Tadi diskusinya juga berjalan secara apa istilahnya mengalir, dan alhamdulillah apa yang jadi harapan dari coach itu bisa bisa istilahnya terselesaikan atau diwujudkan dari kegiatan coaching yang kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah ya Pak. Nah, bagaimana nih menurut Bapak performa Bapak dalam kompetensi tadi? Kalau dari performa Bu ya, Iya. secara performa saya sudah berusaha untuk istilahnya melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik, dan saya juga berusaha menggunakan alur tirta seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, baik itu berusaha untuk menggali tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu saya juga berusaha tadi untuk hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif dan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi diskusi tadi sudah menurut saya sudah cukup maksimal. Lancar sudah. Iya, betul, Nah, betul. menurut Bapak ini apa yang membuat Pak Imam bisa menilai demikian? Yang bisa menjadi istilahnya menjadi alasan saya kok saya menilai seperti itu, Iya. karena yang pertama ada refleksi ya tentunya dari Guci tadi. Iya. Terus yang kedua, sebelumnya kan saya juga menyiapkan diri Bu ya, istilahnya Iya. apa prosedur yang harus saya lakukan, sehingga tadi secara sekilas menurut penilaian saya sudah mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari
coaching dan sesuai dengan alur kita dan lain-lain. Iya benar. Tadi juga saya mengamati Bapak sudah melakukan kompetensi yang diinginkan tadi waktu pertanyaan pertama, yaitu ini apa? Mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu memang sudah Bapak lakukan. Nah, bagaimana ya pendapat Pak Imam untuk pernyataan saya hari ini? Mendengar saya menilai Pak Imam seperti itu bagaimana Pak? Yang pertama mungkin terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bu Febri. Iya. Dan tentunya saya sendiri tidak puas ya istilahnya terhadap apa yang saya capai hari ini, dan saya akan tetap berusaha untuk istilahnya mengembangkan diri, terus berlatih untuk meningkatkan kapasitas saya berkenaan dengan kompetensi coaching. Oke baik Pak Imam, pertanyaan terakhir nih. Iya. Nah untuk kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Imam selanjutnya itu apa? Yang ingin saya kembangkan juga tadi kan sudah saya sampaikan, saya ingin mengembangkan kompetensi itu yaitu berupa kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Berikutnya ingin saya kembangkan yaitu terkait mendengarkan aktif Bu. Jadi satu kompetensi lagi yang sepertinya perlu saya asah sehingga nanti keterampilan saya berkenaan dengan coaching ini jauh lebih baik dan meningkat. Untuk proses coaching awal-awal kan memang kita tidak bisa langsung ini ya, jadi mungkin nanti perlu latihan lagi, perlu praktek-praktek yang lebih sering. Itu aja sih Pak Imam secara keseluruhan proses coaching yang telah Pak Imam lakukan itu menurut saya juga sudah sesuai dengan alur kita. Mungkin Pak Imam punya kesibukan lain, silakan di ini karena saya juga sudah selesai nih ya. Oke, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Baik Bu Riril, hari ini saya ada rencana melakukan supervisi kepada Bu Riril berkenaan dengan coaching yang akan Bu Riril lakukan. Pak. Yang ingin saya diskusikan dengan Bu Riril yang pertama berkaitan dengan rubrik penilaian coaching yang nantinya akan istilahnya saya gunakan sebagai alat untuk menilai coaching Bu Riril. Berkaitan dengan alur tirtanya, terus kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot diajukan Bu Riril, terus berkaitan dengan mendengarkan aktif maupun kehadiran penuh yang akan Bu Riril lakukan. Oh ya, Bu Riril mungkin minta tolong nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching berkaitan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Riril, pertanyaan pertama mungkin Bu, yang saya ajukan kepada Bu Riril, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Riril kembangkan pada proses coaching hari ini itu apa Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Jadi saya ingin mendengarkan dengan mindful dengan coach saya dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Pak. Terus Bu, dari ketiga kompetensi inti coaching yang sudah Bu Riril sampaikan tadi, kira-kira yang ingin dioptimalkan saat kegiatan coaching nanti apa Bu? Jadi yang ingin saya optimalkan dari kemampuan saya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Jadi 2 poin itu yang ingin saya optimalkan. Begitu. Baik. Untuk harapan Bu, kira-kira apa yang menjadi harapan atau tujuan dari Bu Riril dalam melakukan kegiatan coaching hari ini? Ya, baik. Harapannya saya ingin coach yang nanti saya akan laksanakan coaching dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kemudian coach bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Begitu Pak yang saya ingin capai. Baik Bu Riril, sepertinya untuk
percakapan pra-observasi ini sudah saya sampaikan semua. Semoga nanti dalam pelaksanaan coachingnya Bu Riril dengan kucinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bu Riril harapkan. Amin. Terima kasih Pak Cukup Iman. ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Riri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sedikit riuh karena harus PP ya Bu. Jadi ya tetap semangat tapi. Tetap semangat ya. Iya. Agak jauh mungkin ya Bu? Iya, rumah saya Rumahnya. memang agak jauh, sekitar 50 kilo lah Bu dari Waduh, sini. ya bukan jauh lagi itu Bu, jauh ya. Iya, itu makanya agak riuh dikit. Iya, gitu, baik ya. Bu Febri, kita tidak lama ya Iya. ngobrolnya, mungkin Iya. 15 sampai 20 menit. Nanti kita ngobrolnya. Iya. Baik, Bu Febri, apa yang ingin Bu Febri omongkan atau kita obrolkan hari ini? Nah ini Bu, berkaitan dengan siswa saya. Nah kebetulan kan di sekolah saya dikasih tanggung jawab untuk jadi wali kelas nih. Nah Iya. ini kan baru awal ajaran baru seminggu atau 2 mingguan kan ya? Iya. Nah itu ternyata ada siswa saya itu sudah alfa Bu. Oh, Nah itu kan wah ini baru mulai aja sudah gitu. Nah itu jadi agak ini saya mulai kepikiran. Takutnya nanti ke depannya kalau tidak segera diatasi anaknya malah tambah-tambah terus alfanya, dan takutnya juga nanti nggak naik kelas seperti itu. Iya. ya, jadi mungkin terkait ini ya, kedisiplinan muridnya Bu Febri ya, yang Iya. jarang hadir ke sekolah. Iya, berkaitan dengan absensinya itu. Iya, betul. Jadi Bu Feb, dari apa yang kita bicarakan, tujuan atau harapan yang Bu Febri inginkan apa dari pembicaraan kali ini? Harapan saya tentunya siswa saya yang 36 itu masuk sepenuhnya di kelas Ibu. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat tidak ada yang alfa ataupun izin. Nah kalau sakit kan kita memang tidak bisa ini ya, tapi ya mudah-mudahan bisa 100% lah kehadirannya seperti itu. Oh ya, baik, berarti ini ya Bu, alfa mungkin yang jadi poinnya Bu Febri begitu ya? Iya, alfanya ya. Kalau boleh tahu berapa ini Bu, berapa sering anak-anak tidak hadir di sekolah? Nah, kalau berapa seringnya itu ini baru 2 minggu kan ya? Iya. Dari 2 minggu itu sudah ada 2 anak yang alfanya 2 kali. Nah, itu kan udah sangat-sangat mengganggu ya untuk ini. Ini awal aja sudah 2. Takutnya ini aja takut nambah banyak gitu saya. Ya. Dan seberapa banyak Bu orang siswanya yang melakukan itu, yang sering alfa itu? Nah, kebetulan ini yang dua kali alfanya itu ada 2 siswa. Itu 2 siswa alfa 2 kali, terus ada yang 1 kali, dan itu perempuan. Jadi dari 36 itu ada 3 siswa yang perlu perhatian khusus menurut saya. Okay. Iya. Baik Bu Feb, kira-kira nih dari rentang 1 sampai 10 ya. Iya. Dari dari siswa Bu Febri yang tidak hadir itu, untuk 1 adalah yang kurang, sampai 10 paling maksimal kehadirannya itu berapa nih, di posisi berapa Bu? Nah kalau untuk sekarang tingkat kedisiplinan siswa saya berkaitan dengan kehadiran itu mungkin masih ada di kisaran 5 atau 6 ya, karena atau mungkin ada di bawahnya Bu, karena ini kita awal masuk aja sudah 2 hari ya alfanya, seperti itu sih Bu. Ya, di awal-awal sudah banyak alfanya nah, gitu ya. Iya, kan jadi PR banget itu buat saya. Betul. Kira-kira menurut Bu Febri apa penyebabnya sehingga anak-anak tidak hadir ke sekolah? Menurut saya penyebab yang pertama itu kan sebelumnya juga saya sudah sedikit sharing dengan anaknya, kita berdiskusi juga, saya tanyakan kenapa hari ini kamu terlambat, alfa. Nah ternyata itu karena di sekolah saya itu ada peraturan jam 6.50 tuh gerbangnya ditutup. Nah kalau gerbangnya ditutup otomatis anaknya terlambat masuk ke kelas karena memang masih ada sedikit
apa ya, acara lah intinya di luar itu, di Posatpam sama bagian kedisiplinan siswa. Nah, karena tahu dia terlambat, akhirnya dia lanjut pulang aja Oh gitu. gitu. Iya, malah ya sudah gitu ya. Terus kalau yang satunya itu ada yang ini memang berangkat sekolah, tapi ini balik. Oh, Iya, karena saya tanya kenapa kamu seperti itu, nggak suka sama jurusannya begitu. Maunya dia sebenarnya di otomotif, biasa kan anak cowok kan seperti itu Bu. Jadi ternyata keterimanya di jurusan saya, akhirnya dia mulai ada ini, ada apa namanya, ada sedikit eh, memberontak mungkin. Iya, seperti itu. ada benih-benih pemberontakan ya. Akhirnya sudah diantarkan, ternyata bukan diantarkan, dia sudah ke sekolah, akhirnya belok lagi. Iya, jadi alfa. Jadi orang tuanya taunya anaknya sekolah seperti itu. Iya. Menurut Bu Febri, selain dua hal tersebut, berarti ada yang pertama karena ada perlakuan khusus ya untuk yang di gerbang ketika pintu sudah tertutup maka tidak bisa masuk begitu. Yang kedua karena anaknya ini nih, anaknya tidak mau masuk memang, diantarkan tapi tidak masuk begitu ya, yang saya garis bawahi begitu. Oke, dari dua hal itu Bu, mungkin ada lagi permasalahan yang lain Bu, mungkin sudah menemukan permasalahan yang lain kenapa anak-anak tidak hadir? Kalau yang satunya itu, yang cewek itu mungkin ini Bu, memang karena dari SMP-nya sudah saya tanya, saya cross check itu memang sudah bermasalah gitu ya. Jadi memang kebiasaan dari sekolah yang lama itu dibawa. Jadi belum terbiasa dengan tingkat kedisiplinan di sekolah saya yang lumayan tinggi menurut saya seperti itu. Berarti apa? Malas ya Bu? Malas, iya. Oke. Baik, menurut Bu Febri, ini saya skala lagi nih Bu, antara 1 sampai 10, untuk 1 yang kurang dan 10 maksimal. Harapan ideal dari harapan ya atau hal yang diharapkan dari Bu Febri terhadap kehadiran anak-anak bagaimana? Nah, tentunya kalau harapan itu kita apa ya, harapannya tinggi ya Bu. Kalau bisa 10, cuma dilihat dari kondisi sekarang sepertinya belum bisa untuk mencapai itu. Jadi mungkin untuk saat ini harapan saya masih di kisaran angka 8 dulu, karena saya nggak bisa langsung 10 gitu ya. Kita apa, karena kelas 10 juga kan Bu anaknya, kelas 10, jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMP-nya itu masih ada, jadi kita perlu telaten, perlu sabar untuk mencapai itu. Jadi untuk sementara masih di angka 8 sampai 9 itu mungkin ya. Oke, baik Bu Febri, untuk menuju ke angka 8 ini rencana apa yang sudah Bu Febri siapkan? Nah, yang pertama ini saya yang pastinya berdiskusi dulu, kita bicara dari hati ke hati ke siswanya. Saya mungkin mau bertanya tentang kenapa dia tidak, alasan-alasannya dia alfa itu apa. Terus saya juga mengkonsultasikan dengan BK pastinya. Terus saya mungkin akan lebih intens lagi dengan orang tua, mengawal siswa tersebut dari pagi agar benar-benar hadir di sekolah sepenuhnya, seperti itu. Oke, baik. Apa namanya? Kira-kira Bu Febri kapan untuk merealisasikan hal tersebut? Nah, untuk merealisasikan itu pemanggilan orang tua saya akan mungkin Senin saya lakukan, karena kebetulan saya menerima laporannya itu dari hari Kamis. Terus Jumat karena waktunya pendek, jadi Senin besok ini mungkin sudah saya lakukan. Dan untuk kolaborasi dengan BK, Jumat itu sudah saya lakukan. Jadi tinggal kita berkolaborasi atau berdiskusi dengan wali murid dan siswanya juga. Oke, berarti itu memang harus gercep ya Bu ya? Untuk itu biar nggak berlarut-larut Bu. Iya, betul. Baik, Bu Febri, itu tadi ketika sudah direncanakan, jika memang nanti di tengah jalan ada hambatan tidak sesuai dengan harapan Bu Febri, apa yang nanti akan Bu Febri lakukan? Nah, hambatan itu biasanya pasti ada hambatan ya Bu, namanya juga ini kita lagi merubah kebiasaan siswa dari yang A ke B. Nah, mungkin saya di situ untuk mengantisipasi itu, saya kan memang sudah berencana berkolaborasi dengan BK, terus dengan wali murid. Namun misalnya itu belum bisa maksimal, mungkin saya akan konsultasi dengan
kepala jurusan di bengkel saya, seperti itu. Jadi saya akan mengajak kolaborasi bagaimana cara penanganan siswa tersebut. Itu. Baik, luar biasa. Iya. Apa namanya ini terkait tadi komitmen apa yang Bu Febri komitmen dari Bu Febri untuk melaksanakan apa namanya rencana yang sudah direncanakan tadi apa, Bu? Nah, komitmennya saya harus ini ya, mungkin harus tetap semangat sepertinya, karena bibit-bibit 3 bibit ini agak meresahkan sepertinya. Iya. Jadi yang pertama itu saya tetap harus semangat, terus harus konsisten berkolaborasi dengan BK dan wali murid, dan langkah terakhirnya yaitu tadi kolaborasi dengan KPK. Tapi untuk langkah-langkah awal yaitu saya harus tetap semangat, terus komitmen untuk tetap berkolaborasi dengan yang saya sebutkan rekan-rekan tadi, seperti itu. Luar biasa, Bu Febri, semangat dan kolaborasi memang penting ya untuk dilaksanakan. Baik, Bu Febri, kita tadi sudah panjang lebar ya, Bu Febri memaparkan apa namanya tadi masalah sampai pada perencanaan dan sampai pada komitmen terhadap permasalahan yang Bu Febri laksanakan. Di akhir nih, karena memang waktu kita sudah hampir di ujung, Bu, apa yang bisa Bu Febri simpulkan dari atau refleksikan dari kegiatan hari ini? Oh ya, untuk refleksi hari ini tentunya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang Bu Riril berikan. Jadi dari pertanyaan tersebut akhirnya saya membuka apa ya namanya, membuka ide, membuka wawasan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, penyelesaian yang akan saya lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama mungkin saya akan mengajak ngobrol siswa saya tersebut, mengajak diskusi dari hati ke hati, tidak mengejat, terus berkolaborasi dengan BK dan berkolaborasi dengan wali murid. Tentunya wali murid akan saya undang ke sekolah. Misalnya nanti dari beberapa kegiatan tersebut belum terlaksana dengan maksimal, saya mengantisipasi akan berkolaborasi dengan KPK. Seperti itu aja sih, Bu, untuk rencana dan refleksi saya hari ini. Oke, baik, Bu Febri, semoga ini ya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Bu Febri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga masalahnya cepat terselesaikan, Bu Febri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Riril. Sama-sama. Ya, Bu Riril, tadi sudah saya amati Bu Riril melakukan kegiatan coaching dengan Koci. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan pasca kegiatan coaching yang sudah Bu Riril lakukan tadi. Yang pertama, bagaimana proses coaching yang menurut Bu Riril ya, bagaimana proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Mungkin Bu Riril bisa memberikan gambaran. Ya, alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Bu Febri sebagai coach juga sudah sudah memaparkan permasalahannya dan sudah sesuai apa yang saya harapkan begitu. Oke, baik. Ini Bu, berkenaan dengan performa. Kira-kira bagaimana tadi performa menurut Bu Riril ya, performa Bu Riril yang sudah ditunjukkan ketika kegiatan coaching tadi? Baik, Pak, tadi alhamdulillah ketika proses coaching sudah saya jalankan sesuai dengan alur Tirta yang sesuai dengan yang sudah saya pelajari begitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian perencanaan, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya sampaikan sesuai dengan alur yang sudah saya pelajari di alur Tirta begitu. Kira-kira apa yang menjadi istilahnya Bu Riril, istilahnya membuat Bu Riril menilai demikian? Bisa dijelaskan? Iya, tadi dari proses coaching tadi sudah melaksanakan alur Tirta ya sesuai dengan yaitu tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alurnya, yaitu mulai dari tujuan. Tadi Bu Febri sudah menyampaikan permasalahannya, tujuannya untuk kita proses coaching, kemudian identifikasi permasalahannya tadi terkait permasalahan anak-anak yang alfa, begitu Pak. Kemudian juga rencana aksi,
juga sudah dipaparkan oleh Bu Febri terkait bagaimana tanggung jawab rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Febri dan teman-teman yang lain, BK dan orang tua, kemudian juga tanggung jawab komitmen Bu Febri terkait permasalahan ini. Jadi sudah saya paparkan tadi sesuai dengan alur TEPSTA, begitu Pak. Baik, tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Riril, dan sepertinya juga sudah sesuai dengan rubrik yang sudah kita diskusikan di awal sebelum melakukan coaching. Ini Bu, terakhir ya. Selanjutnya ke depan itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Riril maksimalkan? Iya. Mungkin ini lebih memperfasih ya Pak, memperlancar saya dalam menjalankan proses coaching ya. Saya harus banyak berlatih, banyak praktek, baik itu ke siswa saya maupun dengan rekan kerja saya. Jadi banyak berlatih biar semakin ini Pak, semakin gitu ya. Betul, membiasakan diri proses coaching, kemudian sehingga sudah terbiasa proses coaching itu, begitu Pak. Harapan saya seperti itu Pak. Baik, iya Bu Riril. Alhamdulillah ini kegiatan supervisi yang saya lakukan juga sudah selesai dan saya cukupkan gitu ya, karena data yang saya ingin harapkan juga sudah dapat semua. Semoga nanti ke depan Bu Riril juga semakin berkembang lagi dan semakin maksimalkan potensi-potensi yang ada. Saya cukupkan di sini ya Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.